Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Cos semua cinta Cos. Kembali lagi saya menemani kalian belajar tentang penilaian akhir tahun. Jadi latihan soal-soal penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 10. Adapun kali ini kita sudah masuk ke part yang keempat. Di mana part yang keempat ini tentang aturan sinus kosinus dan juga luas bangun datar. Baiklah, part 4 ini kita mulai dengan nomor 19. Untuk nomor 1 sampai 18 itu ada di part 1 sampai part 3. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi PQ adalah 16, PR 10. Dan sin Q sama dengan 2/3. Baik, kita konstruksi dulu segitiganya. Ini segitiganya sembarang ini ya. Tidak ada ketentuan. Diperbagus dulu ini. Nah, ini sembarang. Kemudian P Q R. Kemudian PQ-nya 16 cm. Kemudian PR-nya 10 cm. Dan sin Q 2/3. Q di sini. Nah, ini ya. Sin Q sama dengan 2/3. Yang ditanyakan adalah sin R. Jadi sin R-nya di sini yang ditanyakan. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan melibatkan dua sudut. Kalau melibatkan dua sudut, itu menggunakan aturan sin. Kalau melibatkan satu sudut, menggunakan aturan cos. Ini dua sudut yang kita libatkan, sehingga kita menggunakan aturan sin. Aturan sinnya bilang bagaimana ini? Jadi ini kan, ini ya, hadap-hadapan di sini ya. Berarti 16 per sin R, hadap-hadapan ya, sama dengan, ini juga hadap-hadapan ini, 10 per sin Q. Nah, ini 16 per sin R sama dengan, ini R ya, ini ya, sama dengan 10 per sin Q-nya adalah 2/3. Lalu kali silang, ini kali silang jadinya 32/3 sama dengan 10 sin R. Sehingga sin R itu sama dengan 32/3 dikali 1/10. Diperoleh, ini disederhanakan, bagi 2 jadinya 5, bagi 2 jadinya 16. Jadinya 16/15. Ya. Selanjutnya nomor 20. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi BC 4, AC 5, dan AB 6. Nilai kosinus dari sudut terkecil. Perlu kalian ketahui, sudut terkecil ini adalah di hadapan sisi yang paling kecil, ya. Dia berada di hadapan sisi paling kecil atau paling pendek, ya. Di sini sisi paling pendeknya nanti adalah BC, gitu ya. Sekarang kita konstruksi dulu permasalahan di atas.
Kita konstruksi dulu di BC. BC paling pendek ya. Ini 4. Kemudian paling panjangnya AB. Ini A ya. Ini 6. Ini 5. Kemudian nilai sinus kosinus dari sudut terkecil yang paling pendek kan 4 ini ya. Berarti sudut terkecilnya itu adalah ini. Nah, kosinus A. Jadi cos A sama dengan. Caranya bagaimana? Karena melibatkan satu sudut, maka kita menggunakan aturan cos. Aturan cosnya bilang bagaimana ini? Sudutnya kan A ya. Berarti aturan cosnya berbunyi, ada bunyinya ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. A kuadrat hanya adalah 4 ya. Berarti 16. B kuadrat, ini B-nya berarti 5. Jadi 25 ditambah C-nya 6 berarti 36. 2 kali 5 kali 6 cos A. Nah, sekarang 16 sama dengan 61 dikurangi 60 cos A. Sehingga 60 cos A sama dengan 61 dikurangi 16. Hasilnya 45. Sehingga cos A sama dengan 45/60 atau disederhanakan dibagi 15 ya. 3/4. Selesai. Cukup jelas ya sepertinya ya. Kita lanjut pembahasan nomor 21. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B dengan jurusan 3 angka 120 derajat. Nah, ini kita konstruksi dulu. Dari A ke B 120 derajat. Misalkan A itu adalah di sini ya. Ini adalah titik A. 120 derajat itu patokannya apa? Patokannya adalah utara atau nah ini ke atas sini ya, utara ya. 120 derajat. 120 derajat itu berarti kalau 90 ke sini 120 berarti kira-kira di sini. Bentar. Ini berbagus. Nah, ke sini. Ini adalah 40 kilometer. Ini 120 derajat. Selanjutnya dari B ini menuju ini B ya, menuju ke C 240 derajat. Nah, patokannya ke utara lagi. Nah, 240 derajat kemana? Ini kalau ke bawah aja 180, berarti ke sini. Ke sini. Itu sejauh 80 km. Nah, ini ya. Disinilah posisi C. Selanjutnya, jarak antara pelabuhan C. Oh iya, 240. 240-nya itu dari sini sampai sini. Ini adalah 240 derajat. Sekarang jarak antara A dan C. Jadi yang ditanyakan adalah A ke C. Berarti ini yang ditanyakan. Nah ini X. Saya kasih X gini ya. Yang ditanyakan. Bagaimana caranya? Kita konstruksi dulu ya. Ini 240 derajat. Ini kalau diteruskan gitu. Berarti kita peroleh ini 120, ini berarti kan 120 juga ini. Nah, ini berapa kalau gitu? Ini 240, ini 120, berarti ini 120 derajat juga. Gitu. Nah, selanjutnya kita peroleh juga yang di sini. Ini kan 180 ya, kalau ada 120 berarti ini adalah 60 derajat.
Nah, sekarang kita akan melihat segitiga ABC ini. Jadi fokus ke segitiga ABC. Kita akan mencari X. Kita lihat di sini komponen-komponen yang ada di segitiga ABC ini melibatkan satu sudut, yaitu 60 derajat. Karena melibatkan satu sudut, maka menggunakan aturan cos. Gimana aturan cosnya? Dimulai dari sudutnya ini, depannya kan X ini. Berarti X kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 80 cos 60 derajat. Sehingga X kuadrat sama dengan 1600, 6400. Ini cos 60 itu setengah. Dengan 2 ini bisa dicoret ini. Nah, karena cos 60 itu setengah kali 2 kan habis ya. Jadi ini dikurangi 3200. 1600 tambah 6400 dikurangi 3200 sama dengan berapa ini? 4800. Itu X kuadrat. Sehingga X-nya nanti sama dengan ini 16 kali 3. Berarti 40 akar 3 kilometer. Akarnya ini ya, 40 akar 3 kilometer. Cukup jelas nih. Selanjutnya kita ke nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, bisa diperhatikan ya. Di sini ada segi 4, di mana ada yang istimewa ini, yaitu segitiga siku-siku ya. Ada segitiga siku-siku di sini. Nah, ini siku-sikunya ini. Jadi 90 derajat ya. Ini katakanlah bagian 1, ini bagian 2. Kita hitung dulu luas 1 dulu. Karena segitiga siku-siku, maka cukup mudah nih. Setengah kali alas kali tinggi. Kali alas, alasnya 12, tingginya 5. Sama dengan 30 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung luas 2. Nah, luas 2 ini, pada segitiga ini, kita akan memanfaatkan rumus setengah kali NL kali LM cos 45 derajat sudutnya itu ya. Nah, NL-nya berapa? NL ini kalau kalian lihat itu Pitagoras dari segitiga KNL nih ya. Itu Pitagoras 5, 12, berarti NL-nya nanti adalah 13. Atau dihitung aja ya, tidak langsung tapi dihitung saja ini, kan Pitagoras ya. Pitagoras. Sehingga 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat lalu diakar. Nah, itu adalah NL. LM-nya berapa? 8 akar 2, cos 45-nya setengah akar 2. Sehingga diperoleh setengah kali 13 kali 8 akar 2 kali setengah akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Berarti ini bisa dicoret sama ini. Gitu ya. Sehingga sama dengan 2 sama 8 itu bisa dicoret nih. Jadinya 13 kali 4 berarti sama dengan 52 cm persegi. Berarti luas totalnya itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 30 ditambah 52. 82 cm persegi. Cukup mudah ya. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 23. Luas segi 8 beraturan. Oh, ini ada yang salah ini soalnya.
Nah, ini salah ya. Luas segi 8. Ini duanya dihilangkan. Luas segi 8 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah 12 cm. Jadi kita buat segi 8-nya, agak ribet sih buat segi 8 ya. Saya buat contoh ya, mungkin kurang mewakili tapi nggak apa-apa. Jadi gini, sebentar saya akan membuat. Nah, ini anggap aja ini segi 12. Segi 8. Beraturan. Beraturan itu berarti panjang sisi-sisinya itu sama semuanya. Jari-jarinya 12. Ini ya, berarti sini juga 12. Kemudian luasnya segi 8 ini berapa? Jadi luas segi 8 ini sama dengan 8 kali luas segitiga. Nih, segitiga yang saya arsir ini. Ya, padahal kalian tahu sudutnya ini berapa sudutnya? Sudutnya ini berapa? Ya, sudutnya ini adalah 360 dibagi 8 karena segi 8. Kalau segi 12 ya 360 dibagi 12. Nah, ini berarti nilainya berapa ini? Ya, ini adalah 45 derajat. Asalnya dari 180 dibagi 360 dibagi 8. Sehingga luasnya nanti 8 kali luas segitiganya ini adalah setengah kali 12 kali 12 sin 45 derajat. Sama dengan 8 kali setengah kali 12 kali 12 kali setengah akar 2. Nah, sini duanya ini bisa dicoret ini sama 8. Kita oret-oret aja ya. Ini 4 dengan 8 ini berarti 2. Nah, sehingga kita peroleh 288 akar 2 cm persegi. Jadi kalau segi 8 jangan lupa dikali 8 ya luas segitiganya ya. Kalau segi 12 maka dikalikan 12. Jadi kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komen. Ya, untuk part yang keempat ini terakhir nomor 24. Pada segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah BC. Maka besar sudut A sama dengan. Ya, padahal kita tahu di semua segitiga itu berlaku aturan sin dan aturan cos. Gitu ya. Nah, rumus yang ada di sini mirip dengan aturan cos. Aturan cos yang berlaku bagaimana? Aturan cos yang berlaku yang mirip dengan ini yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Ini ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, kita perhatikan di sini, maka A kuadratnya itu sudah sama ini. Nah, sudah sama. Ini B kuadratnya juga sudah sama. Ini juga sudah sama. Maka BC ini harus sama dengan ini. Harus sama. Jadi BC sama dengan min 2BC cos A. Sehingga cos A sama dengan BC per min 2BC. Dicoret ya. Cos A-nya sama dengan berapa ini? Min setengah. Nah, maka A-nya kita lihat A-nya itu karena cos-nya negatif, maka bisa di kuadran
A-nya itu bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3 kalau cosnya negatif. Tetapi karena A itu adalah sudut di segitiga, maka tidak boleh di kuadran 3 itu tidak boleh. Sudut segitiga itu maksimal 180 derajat. Kalau kuadran 3 itu lebih besar dari 180 derajat, jadi nggak boleh. Berarti A itu ada di kuadran 2. Berapa nilainya kalau gitu? Sama dengan, nah sini ya. Nah, kalau setengah, cos berapa sih sama dengan setengah? 60 derajat. Kalau dibawa ke kuadran 2, berarti 180 dikurangi 60. Berarti 120 derajat. Selesai. Baiklah, pembahasan part 4 untuk latihan PAT tentang aturan sinus, kosinus, dan luas bangun datar sudah selesai. Sehingga jangan lupa kalian mengikuti video berikutnya, yaitu latihan PAT untuk part yang kelima, di mana nanti akan membahas grafik fungsi trigonometri. Baiklah, kita selesai pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Cos, semua cinta Cos.